Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ruang fasa. Ruang fasa itu adalah sebuah ruang yang ingin menggambarkan tentang gerak benda atau partikel. Ya, dimana ketika kita menggambarkan gerak benda, maka kita berkaitan dengan posisi. Ya, yang kedua adalah berkaitan dengan kecepatan. Nah, karena dia bentuknya adalah partikel bermassa, maka kita berbicara tentang momentum. Nah, ya, karena dia bergerak, kita ingin menggambarkan gerak partikel, yaitu kita menggambarkan tentang posisi dan kecepatan, maka dibutuhkanlah sebuah ruang yang kita sebut sebagai ruang fasa, yaitu ruang yang mengandung koordinat posisi dan momentum. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan ruang fasa tersebut? Secara sederhananya adalah adanya koordinat kartesian dan koordinat momentum dalam bentuk kartesian secara sederhananya gitu ya. Adapun misalnya setelah kuliah ini diharapkan bahwa kita bisa menentukan volume ruang fasa, kemudian juga kerapatan keadaan dalam ruang fasa, ya. Kemudian juga mentransformasikan kerapatan keadaan dari variabel momentum ke variabel energi dan atau sebaliknya. Secara sederhananya, secara sederhana bahwa ruang fasa ini yaitu terdiri dari 3 koordinat ruang, yaitu X, Y, dan Z. Berarti kita sebut sebagai ruang spasial. Ya, ruang spasial. Yang kemudian ada 3 koordinat lagi ke arah Vx, Vy, dan Vz. Ya, arah Vx, Vy, dan Vz. Nah, karena cara telaah kita berkaitan dengan partikel berkaitan dengan gerak partikel, maka hal yang lebih representatif adalah momentum sebenarnya. Kenapa? Karena dia menggambarkan perkalian antara massa dengan kecepatan, yaitu nanti berkaitan dengan momentum ya. Sehingga nanti ruang fasa terdiri dari 6 koordinat, yaitu 3 koordinat spasial X, Y, Z, dan 3 koordinat momentum, yaitu Px, Py, dan Pz. Bagaimana cara menggambarkannya ya? Misalkan ada sebuah benda dalam sebuah ruang ya. Sebuah benda atau sebuah partikel di dalam ruang koordinat X, Y, dan Z, maka kita bisa menentukan posisinya. Posisi X, posisi Y, dan posisi Z. Yaitu posisinya adalah X, Y, dan Z. Sekaligus juga partikel ini dia bergerak dalam arah Vx atau kita maknai sebagai momentum arah X, arah Y di sini Py atau Vy gitu ya, dan arah Z, kecepatan arah Z yaitu Vz atau kita maknai sebagai momentum arah Z gitu. Nah, jadi ada 3 koordinat spasial dan ada 3 koordinat momentum gitu ya. Dan kita sebut dia sebagai ruang fasa ya. Jadi ruang fasa adalah gabungan koordinat atau ruang yang merepresentasikan gabungan antara koordinat ruang spasial dan ruang momentum gitu. Nah, ketika benda tadi bergerak atau partikel tadi bergerak, maka dia dilingkupi oleh volume kecil dari perubahan geraknya, perubahan posisinya, yaitu dx, dy, dan dz gitu ya. Dan dia akan membentuk ruang volume sebesar ini yang kita sebut sebagai elemen volume ruang spasial, yaitu dvs sama dengan dx, dy, dz. Berarti 3 ruang tadi kita gambarkan sebagai ruang spasial gitu. Sedangkan nanti ketika kita melihat bahwa terjadi perubahan momentum arah X, arah Y, dan arah Z, maka dia akan membentuk elemen volume ruang momentum. dvp sama dengan dpx, dpy, dpz, atau kita maknai ini sebagai elemen volume ruang
momentum. Nah, ketika sudah ada elemen volume ruang spasial dan elemen volume ruang momentum, maka kita akan bisa menggambarkan elemen volume ruang fasa, yaitu terdiri dari perkalian elemen ruang spasial dengan elemen ruang momentum. Atau kita tulis lagi menjadi dx kali dy kali dz, dpx, dpy, dan dpz. Dan ini adalah elemen volume ruang fasa satu partikel di gerak 3 dimensi. Bagaimana kalau gerak 2 dimensi ya? Kita lihat bahwa ruang fasanya ini terdiri, elemen volume ruang fasanya terdiri dari dx kali dy. Sedangkan elemen volume ruang momentumnya adalah terdiri dari dpx dan dpy gitu ya. Itu nih. Sehingga nanti elemen volumenya itu hanya terdiri dari 4 koordinat, yaitu dx, dy dikali dpx, dpy gitu. Kalau satu dimensi, elemen volume ruang spasialnya hanya dx, elemen volume ruang momentumnya hanya dpx, sehingga elemen volume ruang fasanya hanya dx kali dpx gitu. Hanya satu arah gitu. Seperti ini 2 dimensi, ini 1 dimensi gitu. Jadi memang ini masih bermakna umum. Jadi untuk yang 3 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi gitu. Nah, sekarang misalnya kita ingin meninjau sebuah volume kecil dalam ruang fasa yang dibatasi oleh koordinat ini. Jadi partikel itu bergerak hanya antara x sampai x plus dx. Ya. Kemudian ini maaf. X sampai x plus dx, atau besarnya adalah dx. Kemudian ini adalah y sampai y plus dx. Kemudian di sini z sampai z plus dz gitu. Nah, kemudian ini akan membentuk elemen volume ruang spasial untuk partikel tersebut gitu ya. Kemudian juga momentumnya arah x-nya dari P sampai Px plus dpx gitu. Kemudian Py juga sama, dari Py sampai Py plus dpy. Untuk Z juga sama. Sehingga elemen volume ruang fasa tersebut hanya dx kali dy dz kali dpx kali dpy kali dpz. Oke. Nah, ini adalah elemen volume ruang fasa gitu ya. Nah, masalahnya adalah cara pandang kita nanti. Karena coba kita perhatikan bahwa energi itu, energi yang dimiliki atau energi mekanik ya, energi kinetik itu hanya sebanding dengan setengah m v kuadrat. Kalau kita definisikan ternyata dia sebanding dengan setengah m s, bahwa energi itu sebanding dengan penjumlahan dari energi energi kinetiknya itu sebanding dengan penjumlahan energi kinetik arah x, arah y, dan arah z. Sehingga nanti kalau kita ubah menjadi setengah m kali mv kuadrat ditambah mvy kuadrat ditambah mvz kuadrat kan, maka ini sama dengan setengah m px kuadrat tambah py kuadrat tambah pz kuadrat. Sehingga nanti coba kita perhatikan, ini kan bentuk untuk lingkaran ini bola ya. Jadi ini bisa dibentuk dalam koordinat bola gitu ya. Oke. Jadi ini mirip dengan koordinat bola. Oke, sekarang tadi kita hanya membahas tentang satu partikel. Bagaimana kalau misalnya ada n buah partikel atau n buah sistem?
ya. Maka setiap partikel itu akan memiliki 6 koordinat fasa, yaitu terdiri dari koordinat posisi, spasial, dan koordinat momentum. Untuk satu partikel yang lain pun sama, gitu ya. Nah, partikel-partikel yang lain pun sama, sehingga nanti ketika satu partikel itu memiliki ruang kerja lah dalam tanda kutip dari X1 sampai X1 tambah DX1 gitu ya. Ini untuk partikel 1 arah X, spasial Y, spasial Z, spasial momentum P1X atau Px arah untuk partikel pertama gitu dan seterusnya. Maka elemen volume ruang fasa yang ditempati oleh partikel pertama itu adalah dx1 kali dy1 dz1 kali dp1x dp1y dan dp1z. Untuk sistem kedua atau partikel kedua, maka dia elemen volume ruang fasanya adalah d tau, ini dibacanya tau, d tau, ini partikel kedua, yaitu dx2 kali dy2 dz2 dp2x dp2y dp2z dan seterusnya untuk partikel yang lainnya, sehingga nanti elemen volume partikel secara keseluruhan itu adalah dx1 kali dy1 dz1 kali d1 px dp1x dp1y dp1z sampai ke dx ke n, partikel ke n, dy ke n, dz ke n, dpnx momentum arah x untuk partikel ke n, ya, dan sampai dpnz. Berarti ini adalah elemen volume untuk partikel ke n di sumbu pz gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa elemen volume secara total ini adalah perkalian dari dxi dikali dyi dikali dzi dpix dpiy dan dpiz, di mana i-nya mulai dari 1 sampai sejumlah partikel n, ya, atau perkalian antara elemen volume masing-masing ruang fasa dari masing-masing partikel. Nah, kemudian setiap elemen ruang fasa masing-masing partikel, ya, memiliki energi masing-masing dari setiap partikel atau sistem tersebut. Maka E1 sebanding dengan 1/2M P1X kuadrat tambah P1Y kuadrat tambah P1Z kuadrat sampai energi ke N, ya. Dan energi dari setiap partikel tadi akan berkontribusi terhadap energi total dari N buah sistem atau N buah partikel yang menempati ruang fasa, dan digambarkan dalam persamaan yang bawah, ya, bahwa energinya itu adalah E1 tambah E2 tambah E3 tambah E seterusnya sampai E ke N, sehingga energi total itu adalah sigma dari EI, gitu ya, dimana I-nya mulai dari 1 sampai ke N. Atau coba kita lihat bahwa energi itu kita bisa definisikan sebagai sigma I sampai I mulai dari 1 sampai N untuk penjumlahan 1/2M kali PIX kuadratkan, PIY dikuadratkan, dan PIZ dikuadratkan. Berarti ini dalam perspektif momentum, ya. Nah, coba perhatikan ruang momentumnya. Ruang momentumnya itu sendiri kan E sebanding dengan 1/2M kali PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Dan tadi kita sudah ulas bahwa bentuk ini mirip dengan PX kuadrat gitu, yang ini nih, PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat sama dengan 2M kali E gitu, ya. Nah, coba perhatikan, kita kan pernah pelajari bahwa bentuk dari bola itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Ini adalah rumus bola, ya, dan ini pun sama seperti
rumus bola dalam dengan koordinat momentum gitu ya. Sehingga nanti jari-jari momentum ini dapat dianggap bentuk ini dapat dianggap sebagai ruang bola gitu ya, ruang bola, sehingga nanti ini adalah jari-jari dari momentum secara umum gitu. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa buat ruang momentumnya dalam bentuk koordinat spasial koordinat momentum dengan bentuk bola, di mana bola ini jari-jarinya adalah 2M kali E ya gitu. Jadi selama di permukaan bola ini besar energinya sama, yaitu E gitu. Walaupun posisi PX, PY dan PZ-nya berubah-ubah, selama dalam permukaan bola ini dia energinya sama E ya. Dengan demikian maka seakan-akan gitu ya, seakan-akan bahwa partikel ini boleh dia memiliki momentum ke arah mana saja, tetapi dibatasi oleh tingkatan energinya. Dan satu tingkatan energi itu menggambarkan apa? Menggambarkan partikel ya, menggambarkan partikel. Jadi ibaratnya partikel itu setiap permukaan bola, jadi kalau kita kelupas bolanya, itu seakan-akan itu adalah tingkatan energi untuk satu buah partikel. Jadi satu kulit bola itu akan mewakili satu nilai energi. Makin besar jari-jari bola, maka makin besar energi yang dimiliki oleh sistem tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk melihat elemen ruang fasa pada kulit bola tersebut? Ya, pertama adalah kita harus ibaratkannya gini. Kita harus kuliti si bola tersebut. Ya, dengan ketebalan DE. Ya, dengan ketebalan DE. Jadi, ibaratnya nanti kita akan mendapatkan sebuah lembaran. Lembaran yaitu lembaran dengan luas permukaan SP, yaitu permukaan pada koordinat momentum. Jadi si kulit bola itu kita ini istilahnya buka, kemudian dia menjadi lembaran ya, kemudian dan memiliki ketebalan sebesar DE. Ketebalannya sebesar DE. Maka itu adalah elemen volume ruang fasa momentum, yaitu SP kali DE gitu. Ya. Nah, maka kita cari sekarang bahwa luas permukaan itu kan adalah 4pi kuadrat. 4pi_r kuadrat, dengan R-nya adalah 2M kali F kuadratkan gitu. Akar 2M kali E kuadratkan. Maka luas permukaannya sendiri adalah 8pi massa kali energi. Sehingga ini adalah luas permukaannya. Kemudian ketebalan kulit bola ya. Oh maaf, bukan DE ya, berarti ini adalah ini? Itu adalah dari D akar 2M kali E. D akar 2ME gitu ya. Maaf, ketebalan jari-jari, berarti ini adalah 2M maka akar, maaf ini DR. Ketebalan ini adalah DR. Ya. Jadi ketebalannya sebesar DR, yaitu D akar dari 2M kali E. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ketebalan bolanya ini, kulit bolanya sebesar ini, sehingga kalau kita uraikan dia akan menjadi akar 2M per 2 kali X kali energi pangkat minus setengah DE. Kemudian kita kalikan dengan SP, maka kita akan mendapatkan ruang fasa momentum.
ruang fasa momentum adalah luas alas kali ketebalan gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa ruang fasa momentumnya itu sendiri sama dengan berapa itu? 8pi bagi 2 jadi 4pi. Ini adalah elemen ruang momentum. Jadi dVp itu sebanding dengan 2V kali 2M pangkat 3 per 2 kali energi pangkat setengah kali dE gitu ya. Nah, ini adalah elemen fasa, elemen ruang momentum dikalikan elemen ruang spasial, maka kita akan dapatkan ini. Oke. Ini adalah elemen fasa untuk anggaplah satu partikel, satu sistem gitu ya. Satu sistem yang memiliki energi E. Nah, sekarang kita bayangkannya misalnya kita sudah tahu bahwa N itu sebanding gitu ya. Sekarang kita udah kemarin minggu-minggu yang lalu kita sudah pelajari bahwa jumlah, jadi kan kita sudah kelompok-kelompokan gitu ya. Ini N1, N2, N3 gitu ya. NS sampai N ke M misalnya gitu, kelompok ke M. Dan dia bergantung pada GS, NS itu sebanding dengan GS kali eksponensial alfa tambah beta ES gitu. Nah, berarti dia akan memiliki satu kelompok energi ini akan memiliki energi rata-rata sebesar epsilon S. Dan epsilon S ini menggambarkan tingkatan energi. Ya, tingkatan energi. Jadi kalau misal balik lagi ke sini, satu tingkatan energi itu akan ditempati oleh misalnya adalah satu buah partikel gitu. Maka NS ini dapat, atau jumlah partikel dalam satu kelompok itu dapat kita cari probabilitasnya gitu. Seberapa besar menggunakan prinsip ruang fasa gitu. Intinya itu dulu. Ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa anggaplah misalnya sebuah kulit bola itu terdiri dari E sampai energi E tambah DE, di mana nanti jumlah sistemnya itu adalah NEDE. Jadi di dalam satu kulit ini itu terdapat NEDE partikel. Gitu ya. NEDE partikel, di mana di sini pun kita anggap ada ruang fasa ya. Ruang fasanya sebesar ini. Maka pasti akan ada hubungan antara NEDE dengan ruang fasa pada titik tersebut gitu ya. Sehingga nanti kita buat asumsi bahwa NED itu sebanding dengan ruang fasa gitu ya. Itu ruang fasa, di mana anggaplah misalnya biar sebanding maka ini ada pengali B di sini, konstanta B. Kemudian kalikan 2V. Jadi NEDE itu sebanding dengan, kita buat sama dengan ya, dengan konstanta B kali dx, dy, dz gitu ya, integralnya ya, integral, kemudian kali 2V kalikan 2M pangkat 3 per 2 kali energi pangkat setengah ya, kali berarti sorry yang sebanding itu adalah GS. Jadi GS ini adalah kerapatan keadaan atau jumlah tingkatan-tingkatan energi ya. GS ini yang sebanding dengan GS ini yang sebanding dengan ruang fasa ya, ruang fasa. Karena dia sejumlah partikel ini akan menempati sebuah volume, nanti kita hanya bisa melihat
ruang fasanya yang momentum spasialnya nanti kita integralkan maksudnya. Nah, biar sebanding ini kalikan B. Kalikan dengan B. Oke, nah sedangkan NS katakan sebanding dengan GS. Maka NEDE itu adalah GS, yaitu B kali ruang fasa. B kali ruang fasa, anggaplah misalnya dia berkaitan dengan energi, maka di ruang fasanya momentum. Berarti ini ada unsur volume, jadi dx, dy, dz nya itu diintegralkan secara keseluruhan dalam volume tertentu. Ini dia akan jadi volume gitu. Jadi ini adalah volume kali 2V kali 2M pangkat 3/2 kali energi pangkat setengah kali dE kalikan dengan ini eksponensial alfa tambah beta E ya. Jadi sederhananya nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ini volume itu berarti integralkan untuk ruang fase spasial pada volume tertentu, ya dia jadi volumenya. Ya, biar sebanding ada konstanta B. Bisa aja konstantanya C atau D atau yang lain ya, tapi ini kita pilih B gitu ya. Oke. Oke, ini dapatkan berarti NEDE. Ya. Jumlah keadaan ternyata sebanding dengan ruang fasa dikalikan pengali ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang bagaimana prinsip dari sebuah momentum gitu ya, atau hubungan antara energi dengan momentum. Nah, pada ruang fase NED ini jumlah keadaan, jumlah sistem dalam ruang keadaan gitu ya, energinya dibatasi ini, maka lihat ada E pangkat setengah. E pangkat setengah, kalau E pangkat setengah kita uraikan itu sebanding dengan 1/2M pangkat setengah kali P. Nah, kalau kita turunkan DE, maka DE itu sebanding dengan 1/M P dP gitu ya. Maka nanti ruang fasa momentum gitu ya, ruang fasa momentum itu sebanding dengan integral volumenya, ruang fasa spasial dikalikan ruang fasa ruang momentumnya menjadi 2V kali volume. Ini adalah masanya, pengaruh massa 2M pangkat 3/2 dikalikan 1/M kali P, ini adalah energi. Ini 1/M PdP, ini adalah DE. Ini energi pangkat setengah, ini DE gitu ya. Sehingga nanti ruang fasa momentumnya adalah 4pi kali V P kuadrat dP. Kemudian kita masukkan ke dalam coba kita lihat. Oke, ini adalah berarti ruang fasa momentum dalam cara pandang ruang fasa dalam cara pandang momentum maksudnya gitu. Ruang fasa dalam cara pandang momentum. Kemudian ruang fasa dalam cara pandang kecepatan, yaitu dengan mengubah momentumnya menjadi mp, kemudian kuadratkan kalikan dengan mp, ini adalah p kuadrat ya. Ini adalah dp ya. Hasilnya adalah elemen ruang fasa pada momentum itu jadi 4pi kali V M pangkat 3 V kuadrat kali dV, yang kemudian kalau kita uraikan lagi menjadi NV dV sebanding dengan B kali 4pi kali M pangkat 3 V pangkat 2 dV gitu ya. Sedangkan kalau ini menjadi NP dP menjadi 4pi kali B kali V kali P kuadrat dP.
Oh maaf, ada unsur eksponensial. Eksponensial alfa tambah beta. Berarti ini adalah setengah M V kuadrat. Ya, gitu. Nanti kita akan ketahui konstanta alfa dan betanya di pertemuan selanjutnya, tapi intinya adalah bentuknya jumlah partikel atau distribusi jumlah partikel dalam dalam variabel kecepatan ya. Dalam variabel kecepatan itu bentuknya jadi seperti ini. Kenapa alfa seperti ini? Eksponensial alfanya dipisahkan ya mudah saja. Eksponensial alfa tambah beta itu bisa jadi eksponensial alfa kali eksponensial beta dan ini bisa pindah ke ruang sebelah sini. Nah, beta nya itu diubah menjadi ini, menjadi mv kuadrat per 2, dan nanti pada akhirnya beta ini bisa bermakna, beta ini nanti akan dibuktikan sebanding dengan 1 per kt, tapi ini nanti pembuktiannya di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi nanti kita bisa mencari jumlah partikel, bukan jumlah keadaan ya. Kalau jumlah keadaan berarti tingkatan energi, kalau jumlah partikel adalah jumlah sistem, itu berarti adalah state keadaan, jumlah partikel berarti itu adalah partikel yang menempati keadaan-keadaan itu, tingkatan-tingkatan energinya. Jadi bisa mencari distribusi partikel dalam ruang dalam variabel kecepatan. Kalau ini adalah variabel momentum gitu ya. Kalau eksponensial alfa tambah beta p kuadrat per 2m. Ini adalah dalam variabel momentum. Oke, segitu saja kuliah kita hari ini untuk belajar tentang ruang fasa dan cara mengubah jumlah keadaan dari ruang berdasarkan cara pandang ruang fasa ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.